Kita akan mencoba hal yang berbeda lagi nih, Kak Suci. Apa ini nih? Kita akan praktik hari ini ya. Jadi yang kita masukkan adalah 16 digit nomor KTP atau nomor induk kependudukan. Oke. Minimal 8 digit sama ada karakter besar, karakter kecil, ada angka dan karakter khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bijak, jumpa lagi di acara Bijak, Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Jakarta Utara. Hari ini kita jumpa lagi bersama saya, Fahru Zaini, dan saya ditemani oleh saya, Suci. ya, Kak Suci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba hal yang berbeda lagi nih, Kak Suci. Apa ini nih? Kita akan praktik hari ini ya. Nggak cukup mendengarkan, kita sambil praktek. Kita sambil praktek. Nah, mungkin persiapan nanti ini Kak Suci buat Sobat Bijak yang pengen laporan SPT tahunan di tahun pajak 2025 nanti yang akan dilaporkan di 2026. Tentunya kan kita akan menggunakan sistem baru nih Kak Suci. Nah, pastinya kawan pajak yang sebelumnya menggunakan DJP online ini akan diminta lagi untuk membuat akun baru lagi ya Kak Suci ya. Nah, akun baru di apa Kak Suci? Cortex. Di Cortex. Nah, sudah hits banget nampaknya. Iya, sudah hits banget ya. Dan kayaknya FYP terus ya. Sering banget ya Cortex itu kita harus bikin akun, bikin KO, bikin gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan praktik langsung menggunakan handphone. Betul. Nah, kayaknya kebanyakan seringnya pakai HP. Nah, ini saya udah memegang. Iya, Kak Suci udah pegang-pegang handphone ya. Karena kebanyakan biasanya pakai apa, Kak? Pakai handphone. Pakai handphone ya. Biasanya kan emang kita pakai laptop gitu kan, tapi ternyata Sobat Bijak banyak yang bingung nih kalau pakai tampilan handphone tuh agak beda. Betul. Sedikit aja agak beda ya. Aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan praktik langsung bagaimana pertama kali kita mengakses Cortex ya. Yang sebelumnya mungkin kita sudah punya akun DJP online ya Kak. Nah, dan terus ada yang baru ya Kak ya. Kalau di Cortex ini kita pakai apa Kak? DJP. KO DJP. Nah, kita akan langsung saja nih praktek. Apa dulu nih Kak yang dipersiapkan? Yang pertama kali dipastikan karena kita sistemnya web, jadi dipastikan kita punya koneksi yang mencukupi gitu ya. Sama ini ya, kuota internet ya. Betul. Dan sama seperti kita standarnya kita harus ada emailnya aktif. Kemudian dipastikan juga misalkan nanti emailnya berangguan, kita perlu pulsa. Mungkin ada yang asing dengan kata pulsa. Kayaknya sudah pada pakai internet ya, jarang pulsa nominal ya Kak. Pakai paket data. Jadi nanti bisa disiapkan data-data itu dulu ya kelengkapannya. Nah, kalau untuk pertama kali kita tinggal masuk aja, kita ada yang namanya browser. Jadi browser itu kita bebas nih di handphone adanya apa gitu. Jadi misalkan nih saya menggunakan Chrome atau misalkan teman-teman pakai ini, boleh diketik aja langsung alamatnya Cortex DJP Pajak.go.id. Pajak.go.id ya. Nanti tampilannya itu sekarang beda Kak. Jadi kalau dulu kan langsung muncul Cortex. Kalau sekarang itu per hari ini ya, itu tampilannya semacam seperti landing page. Ya, jadi tidak langsung ada NPWP dan lain-lain, tapi ada informasi pemberitahuan dulu. Terus nanti Sobat bisa scroll ke bagian bawah. Itu ini ada. Bisa dilihat di sini ya Kak ya? Bisa dilihat di sini ya. Nah, itu kalau di scroll ke bagian bawah ada yang namanya lanjutkan. Jadi memang halaman pertama kali itu semacam info. Jadi itu ada beberapa informasi. Termasuk di bawahnya itu ada link untuk ke Cortexpedia. Gitu ya. Info-info bisa di situ. Nah, untuk pertama kali kita klik bagian bawah tadi, kita klik lanjutkan. Klik lanjut ini ya. Kita klik lanjutkan. Kemudian kita tunggu dulu sampai dia muncul ke halaman Cortex. Nah, di itu ada login, ada ID, ada password. Nah, ini nanti yang kita bahas hari ini adalah untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah punya DJP online. Siap. Nah, untuk khusus Sobat Bijak yang sudah pernah punya DJP online, kita cukup masuk ke menu
lupa kata sandi. Lupa kata sandi ya. Kita coba klik Itu di menu. bagian di Betul. atasnya Jadi tombol login ya. Ya, jadi kok di sini kan kita bisa lihat di atas itu ada ID pengguna, Mm-mm. ada kata sandi, kemudian pemilihan bahasa, ada kode captcha. Nah, di bawahnya itu ada lupa kata sandi. Oke. Sudah di bold warna hitam. Pasti kelihatan ya Boleh Kak ya. klik. Nah, kita klik di situ lupa kata Oke. sandi. Hmm. Kemudian di ID pengguna ini kita untuk orang pribadi seperti kita ketahui NPP kan sudah menggunakan nomor KTP. Oke. Betul kan? Jadi di situ yang kita masukkan adalah 16 digit nomor KTP atau nomor induk kependudukan. Oke. Jadi di situ kita tinggal ketik aja di situ. Oke. Mungkin nanti di Sobat Bijak agak burem ya, nggak apa-apa ya. Kita blur-blur dikit ya. Betul. Nah, kalau misalkan ini kan ada dua pilihan. Di bawahnya ada tujuan konfirmasi. Yang pertama itu ada surat elektronik dan ada nomor gawai. Di situ untuk Sobat Bijak silahkan bebas sih mau dipilih yang mana. Cuman karena kayak saya ini agak fakir pulsa gitu kan. Karena saya juga pakainya pakai data ya. Jadi saya akan memilih yang menggunakan surat elektronik. Coba saya klik surat elektronik. Nah, kita tunggu. Nah, ketika ID saya sudah pernah terregistrasi di DJP Online, normalnya nih di kotak setelah kita klik surat elektronik akan muncul semacam alamat email, tapi di situ ya, betul kisi-kisi petunjuk kehidupan. Ujian ya. Jadi di situ nanti ada misalkan di sini depannya S, terus ada bintang-bintang sekian-sekian gitu @gmail.com. Nah, permasalahannya di sini adalah yang biasanya sering muncul nih. Jadi di sini yang pertama adalah sudah diklik tapi tidak muncul kisi-kisinya itu. Betul. Nah, kalau memang tidak muncul, ini kemungkinan karena memang Sobat Bijak belum melakukan pemadanan atau data yang dulu di DJP Online itu tidak valid. Gitu. Jadi kan sebenarnya data-data yang tertarik di Cortex ini kan data-data lama kita tuh yang di DJP Online. Betul. Jadi kok di sana formatnya tidak valid itu tidak akan tertarik otomatis ke Cortex. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini tidak muncul atau misalkan kok kayaknya email saya bukan yang salah ini deh, gitu ya. Kan teman saya depannya bukan S deh, apa gitu kan, R gitu. Bukan, nah itu Sobat Bijak silahkan untuk melakukan update dulu nih. Kemana tuh Kak? Ke KPP boleh, KPP-nya terdekat. Terdekat ya, bukan terdaftar ya? Terdekat boleh, terdekat. Atau ke Kering Pajak juga bisa. Oh bisa? Betul. By phone ya, bisa ya? By phone bisa. Oke. Nah kalau sudah tinggal diketik ulang ya, Sobat Bijak. Jadi di sini tidak serta-merta kita langsung konfirmasi, jadi kita tetap harus mengetik ulang emailnya. Iya, memastikan lagi ya. Kita ketik ulang. Dan yang penting lagi nih, kalau Cortex ini kan agak sensitif dengan penulisan huruf kapital. Jadi kalau misalkan yang muncul di sini kira-kira huruf besar huruf semua, kapital itu harus menggunakan kapital. Jadi sesuai dengan yang muncul di situ. Gitu. Jadi misalkan kan kalau punya saya ini huruf kecil semua nih. Ini Kak. Jadi saya ketik sesuai dengan huruf kecil. Tapi nanti kalau misalkan dia hurufnya kapital harus diketik dengan kapital semua juga. Ya. Oke. Saya ketik dulu. Boleh deh. Ketik gitu. Ini nggak ada tes kecepatan ngetik kan? Nggak ada. Oke. Mungkin di oke, nggak apa-apa deh. Nah, nanti saya blur juga deh. Oke, kalau sudah jangan lupa di bagian bawah itu ada masukkan captcha. Captcha ya. Jadi ya kita ketik aja sesuai captcha yang muncul. Kemudian di bagian bawahnya akan ada bagian pernyataan. Silahkan dibaca dulu Sobat Bijak sebelum klik centang untuk tanda persetujuan kita. Kemudian kita klik kirim. Kirim ya. Nah, nanti kalau emailnya sudah benar akan ada notifikasi ubah kata sandi berhasil. Jika informasi diberikan sesuai, silahkan cek email untuk ubah kata sandi yang telah dikirimkan. Nih nanti kan berarti kan ada link reset password ya Kak? Betul, ada link yang masuk ke email kita. Betul, itu ketentuannya apa Kak? Kalau kita mau bikin passwordnya? Kalau untuk password di Cortex ini agak beda dengan di DJP Online dulu kan bebas. Nah kalau di Cortex ini sekarang kita ada ketentuannya. Itu minimal 8 digit. 8 digit. Ya, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka dan ada karakter khusus. Karakter ya. Betul. Karakter ini yang seperti apa tuh Kak? Karakter khusus tuh biasanya kalau Sobat Bijak familiar dengan keyboard itu tuh biasanya ada di atas angka itu numerik itu ya. Jadi mulai dari tanda seru, gambar terus pagar gitu ya. Bisa digunakan. Jadi tadi 8 digit, huruf besarnya minimal 1, huruf kecilnya minimal 1, angka sama karakter ya. Betul. Nanti itu ada lagi nggak Kak? Kalau misalnya kita reset password, apakah cuman password aja atau ada lagi yang perlu kita set lagi?
Kalau untuk pertama kali masuk cukup bikin password aja. Password aja ya? Password aja, karena kita kan sekarang ini tahap pertama adalah yang penting kita bisa masuk Cortex dulu nih. Gitu. Jadi yang penting kita sudah masuk Cortex. Tapi tadi kan tujuannya adalah untuk lapor SPT. Iya, betul. Jadi selain masuk Cortex, ada tahap lagi sebenarnya yang perlu kita lakukan. Oke, ada langkah berikutnya ya. Yang tadi di depan sudah di-spill tadi kayaknya. Siap. Betul. Nah, jadi gitu ya. Berarti kalau misalnya tadi kisi-kisi nggak muncul, silahkan datang ke kantor pajak terdekat atau telepon kering pajak ya. Nah, oke Kak. Jadi ini ibaratkan saya sudah ngeset nih. Ya, Sobat Bijak juga sudah ngeset nih. Terus apa lagi Kak yang dilakukan? Jadi untuk memastikan kita sudah bisa masuk ke Cortex atau belum, kita kembali lagi ke halaman Cortex DJP Pajak Go ID. Kita masuk lagi menggunakan ID yang tadi nomor KTP, gitu ya. Kita ketikkan. Kalau di situ, kalau dulu NPWP ya kayak di situ ya. Sekarang NIK ya. Kalau sekarang kemudian kalau sudah dimasukkan ID, tinggal dimasukkan kata sandinya. Kemudian kalau sudah kita masukkan captcha-nya. Captcha, jangan lupa ya. Ini kayak apa semacam verifikasi bahwa kita bukan robot. Nah, gitu ya. Bahwa kita manusia gitu. Kalau sudah selesai kita login dulu. Coba kita login. Alhamdulillah saya tidak tipe ya. Kalau enggak kita ngulang lagi ya. Soalnya biasanya saya suka tipe. Iya. Nah, tampilannya bedanya di sini. Jadi sangat kalau di laptop atau yang biasanya komputer itu kan lebar ya sesuai tampilan Cortex. Nah, kalau di HP seperti ini kan namanya bentuknya vertikal. Kayaknya saya intip-intip ada yang kepotong ya itu. Ya sebenarnya ini padahal nanti penting ini jaga data gitu. Nah, tapi jadi kan kalau kita lihat sekilas mungkin ada yang sudah pernah lihat mungkin video-video tutorial atau gambar itu memang sedikit beda kan kalau di handphone. Betul. Jadi kalau kita mau masuk ke Cortex ini sebenarnya sudah masuk jadi khawatir emang walaupun tampilan awalnya putih seperti ini kita sudah berhasil masuk. Betul. Nah, untuk memastikan Sobat bisa kita klik di sebenarnya kok di bagian atas itu ada garis 3 gitu. Oh iya, ada garis 3 itu ya. Yang warnanya agak abu-abu. Iya, di pojok paling kanan. Nah, itu baru muncul menu-menunya. Gitu. Jadi secara menu sama dengan yang biasa kita lihat menggunakan layar komputer atau PC. Jadi di situ sama ada menu portal, e-faktur, e-bupot dan seterusnya. Cuman karena di handphone kan bentuknya vertikal. Jadinya mungkin ya hanya beda peletakan aja sih ya. Mungkin kalau HP-nya dimiringin baru kelihatan ya kali ya. Ya bisa, cuma kan gitu senormalnya aja kita berdiri ya. Betul. Nah, apa yang perlu kita lakukan dulu Kak? Setelah kita bisa login ini. Artinya kita sudah selesai nih tahap sampai kita masuk ke Cortex. Inilah yang proses yang dinamakan dengan aktivasi akun Cortex. Nah, tadi kan sudah ada bocoran juga tuh di depan untuk lapor SPT. Selain aktivasi kita juga ada satu lagi yang namanya KO DJP. Atau biasa sebenarnya itu adalah kode otorisasi DJP. Siap. Jadi itu semacam apa ya? Pengganti tanda tangan ya. Nanti kan contohnya nih kalau kita di SPT dulu kan kita hanya memasukkan semacam OTP. Token ya? Betul, token. Nah, nanti di SPT tahunan 2025 orang pribadi yang akan kita laporkan di 2026 nanti, itu kita tanda tangannya menggunakan yang namanya tanda tangan elektronik yaitu kode otorisasi. Itu semacam password gitu Kak atau gimana? Kalau kode otorisasi itu sebenarnya kita tanda tangan elektronik, tapi sebagai untuk memverifikasi bahwa kita yang tanda tangan itu ada yang namanya passphrase. Passphrase ya. Jadi itu benar-benar kita sendiri yang harus tahu ya Kak ya? Betul, sebenarnya harus kita tahu karena itu pengganti tanda tangan kita kan. Itu juga seharusnya kita yang tanda tangan. Iya, betul. Jadi kalau dari menu ini Sobat Bijak tinggal diklik aja nih, ada kan di sini ada beberapa menu. Bisa klik menu yang paling atas. Itu ada menu portal saya. Portal saya ya. Nah, di menu portal saya itu ada menu di bagian bawah kita scroll lagi ada permintaan kode otorisasi garis miring sertifikat elektronik. Itu ya yang ada garis miring itu ya Kak ya. Betul. Jadi di sini kita klik aja menunya. Kita klik dulu. Nah, nanti kalau sudah berhasil masuk kita akan masuk ke halaman permintaan sertifikat digital. Situ ya.
Iya. Itu ada identitas kita ya di situ ya. Jadi kok di sini kita bisa lihat kanalnya daring portal, tanggal permohonan, identitas. Nah, ini identitas wajib pajak itu sesuai dengan data yang ada di Kortex kita. Jadi sampai sini kita prosesnya hanya cek data aja. Kemudian data kotak ketika juga pastikan dulu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk jenis sertifikat digital ini kalau kita klik itu memang ada beberapa pilihan. Oh, ada banyak tuh ya Kak ya? Betul, karena sebenarnya kalau tanda tangan elektronik kan ada yang terverifikasi dan tidak, namanya istilahnya. Jadi kok terverifikasi itu misalnya di sini ada nih contohnya Privy ID. Itu. Nah, ini adalah biasanya kalau Privy ID itu setahu saya berbayar. Tapi kalau misalkan sobat bijak ada yang sudah punya akunnya dan ingin menggunakan akun itu silakan. Bisa ya. Betul. Nah, ini kita sekarang akan coba buat yang namanya kode otorisasi. Ini adalah tanda tangan elektronik yang gratis dari DJP. Yang kita sediakan ya memang ya. DJP. Jadi kan ada disediakan oleh DJP, ini bersifat gratis. Jadi tinggal kalau kawan sobat bijak sini kita klik aja kode otorisasi DJP. Nanti kita buat pasprase. Nah, sebenarnya kalau untuk pasprase ini ketentuannya sama. Sama ya Kak ya? Sama kayak password tadi ya? Jadi di sini silahkan kalau untuk sobat bijak disamakan boleh, dibedakan juga boleh. Gitu. Tapi kalau kita sih sebenarnya sarannya dibedakan karena kan demi keamanan dan kerahasiaan data. Betul. Cuman kita silahkan untuk disesuaikan dengan sobat bijak sendiri ya. Iya. Dengan kemampuan menghafal. Coba di sini kita buat dulu pasprasnya. Iya, boleh dicontohkan. Oh, tuh ada tuh ya Kak ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai nanti muncul notifikasi warna merah nih. Minimum line gitu, minimal 8 digit sama ada karakter besar, karakter kecil, ada angka dan karakter khusus. Gitu. Di sini saya coba buat pasprase baru ya, kita coba bikin ala-ala dulu lah. Ala-ala, boleh. Satu, tapi nanti jangan dicontoh ya sobat bijak ini karena terlalu mudah ya. buat kebutuhan praktik aja ya Kak ya. 1, 2, 3 sudah muncul Bang. Nah, saya coba kita tanda seru. Oh, kurang. Huruf besarnya ada Kak itu Kak? Sudah ada ya. Hilang dah merahnya ya. Nah, gitu coba saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Ini udah kayak meneriakkan apa ini? Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, sudah hilang notif merahnya, artinya ini pas-pasnya sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, tadi di bawah kita scroll itu ada pernyataan wajib pajak. Kita klik, kemudian kita klik simpan. Nah, kalau kita klik simpan seperti ini, nanti normanya kita akan ada notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat. Gitu ya. Dan situ juga ada sebenarnya bisa unduh bukti tanda terima. Iya. Karena ini permohonan ya sifatnya ya Kak ya. Seperti permohonan. Tadi kan diajukan secara daring. Siap. Tapi ada tapinya lagi. Belum selesai. Kira udah selesai mau bubar aja nih. Sudah agak ini ya. Tapi sebenarnya kalau yang ini masih ada satu langkah. Satu langkah aja nih, satu langkah. Jadi ini kan istilahnya kita mengajukan permohonan. Gitu kan, namanya permohonan kan ada bisa diterima, bisa ditolak. Belum diterima. Jangan ditolak ya, belum diterima. Betul. Jadi untuk mengecek status dari pengajuan kode otorisasi kita, kita geser lagi ke bagian paling atas, kita kembali ke garis 3 yang ada di kanan. Ini kayaknya garis 3 ini sakti banget ya. Sebuah titik kunci. Jadi bisa kita klik lagi. Kita kembali lagi ke portal saya. Nah, kalau tadi kan kita memilih yang permintaan kode otorisasi tadi untuk mengajukan permohonan. Nah, untuk mengecek status yang kita klik adalah ke menu profil saya. Profil saya itu profil ya. Saya. Setelah kita klik di sini kan nanti akan muncul data-datanya. Nah, kalau sobat bijak scroll ke bagian agak bawah, nanti ada menu yang namanya nomor identifikasi eksternal. Di bawahnya tempat kegiatan usaha, di atasnya jenis pajak. Nah, ini kalau kita klik, setelah kita klik kita scroll lagi ke bawah, nanti akan ada muncul menu nomor identifikasi eksternal. Nah, di situ kan sebenarnya kalau kita lihat ada menu external identification number, itu adalah NPWP kita dulu yang 15 digit. Nah, kalau kita scroll ke bagian kanan dikit, itu ada menu digital certificate. Nah, disitulah kita mengecek statusnya. Nah, di sini kalau bisa lihat kan ini statusnya invalid nih kalau punya saya karena baru pengajuan kan. Statusnya masih invalid, diajukan pada tanggal invalid. Invalid diajukan pada tanggal 22 gitu. Nah, ini karena statusnya masih invalid, kita harus secara berkala nih kita klik menu yang periksa status. Nah, ini
Alhamdulillah nih, syukur langsung diterima nih. Cepet ya? Sukses ya. Cepet ya? Oke, Alhamdulillah oke. sukses. Nah, ketika dapat notifikasi warna hijau seperti itu, Heeh, di sebelah periksa status akan muncul menu baru yang heeh. namanya menghasilkan. Oh. Nah, ketika klik menghasilkan, nah seperti sulap, bukan sulap pusing. Tadi yang dari invalid sudah berubah menjadi valid. Udah berubah jadi valid ya? Betul, dan tanggal mulainya berlaku dari tanggal 22 berakhir di 6 Januari 2020. Artinya 2 tahun? 2 tahun. Oke. Nah ini udah valid gini berarti udah siap digunakan? Sudah bisa digunakan untuk Nah. tanda tangan elektronik di Cortex. Nah ini dia berarti ya yang harus dilakukan sobat bijak ya sebelum nanti untuk bisa melaporkan SPT tahunannya. Tadi pertama bikin akun tadi ya. Betul. Akun tadi dulu bisa login dulu. Terus yang kedua adalah ini yang penting juga ya, adalah membuat kode otorisasi DJP dan statusnya harus apa? Valid. Valid. Nah, mudah-mudahan nanti sobat bijak bisa mempraktikkan ya dengan melihat video kita ini ya. Lebih mudah karena kita kan sudah menggunakan handphone yang sobat bijak sambil dipakai buat nonton ini juga pakai handphone. Betul. Dan rata-rata orang pegang handphone. Betul, kayak jarang orang bawa laptop gitu ya. Kadang pasti itu ya. Oke, Kak Suci terima kasih atas pencerahannya. Ya, terutama ini menu yang ibaratkan menggunakan handphone ini agak berbeda sedikit tadi ya Kak ya tampilannya ya. Mudah-mudahan sobat bijak juga bisa tercerahkan ya, nanti bisa mencoba. Dan kami ucapkan terima kasih nih buat Kak Suci dulu deh. Terima kasih udah menemani saya pada kesempatan bijak hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sobat bijak yang telah menyimak acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Mari bersama-sama menjadi pahlawan masa kini dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, karena pajak yang kita bayarkan itu sangat berarti untuk pembangunan ya, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yuk follow Instagram kami di @pajakjakut dan subscribe YouTube channel kami di @kanuldjp Jakarta Utara, dan agar sobat bijak tidak ketinggalan ya Kak Suci ya informasi-informasi terbaru ya. Terus pantengi media-media sosial kita, dan mungkin sobat bijak mungkin ada pertanyaan setelah acara ini mungkin ya, sobat bijak bisa berkomunikasi melalui media sosial kita atau menghubungi Kering Pajak 1500200 dan juga bisa mengikuti akun media sosial Ditjen Pajak RI ya. Dan dapat kami sampaikan juga segala bentuk pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jakarta Utara itu tidak dipungut biaya. Alias gratis. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kembali. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.